Shalom adik-adik, selamat pagi di Minggu tanggal 6 bulan 6 tahun 2021. Sudah siap semuanya mengikuti ibadah kita, meskipun kita tetap masih harus melakukannya secara live streaming ya sayangnya. Tapi tidak apa-apa, Tuhan senang. Yang penting anak-anak semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pagi ini. Kita akan mulai, tapi kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Amin. Kak Yos, kita nyanyi yuk. Yuk adik-adik. Dilopit tangannya, ambil sikap berdoa. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihankanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita duduk lagi dan kita akan sama-sama mengucapkan ke-10 hukum Tuhan. Kita akan mengulanginya terus supaya kita nanti lama-lama bisa ya, walaupun kita itu live streaming. Yuk kita sama-sama ucapkannya ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab
Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yuk kita berdoa sama-sama agar dapat melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Lopit tangannya, kita akan berdoa mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Kita duduk kembali dan kita akan mendengarkan bahkan membaca bersama ayat bulanan yang sudah ditetapkan untuk bulan Juni. Adik-adik udah siap enggak Alkitabnya? Pasti udah ya. Kan udah dari tadi siapnya ya. Yuk dibuka Alkitabnya, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Sudah dapat? Oh enggak apa-apa, pelan-pelan aja, enggak apa-apa ya. Yang penting dapat semua. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Inang baca dari sini ya. Lambat-lambat ya. 1 Korintus 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi ya, yuk kita baca lagi sama-sama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, lopit tangannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi Kak Yos. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi. Respon sayang Tuhan dengan mengaku iman percaya kita. Lopit tangannya sayang, yuk kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyi lagi Kak Yos. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi. Karena Tuhan cinta kepada kita, yang kecil, besar, tua, muda. Sekarang dengarkan warta sekolah minggu ya. Pertama, masih tetap live streaming karena kondisinya masih seperti itu. Jadi minggu depan masih tetap live ya sayangnya. Kemudian kami semua dari sini mengucapkan selamat menempuh ujian, kenaikan kelas buat semua adik-adik kan, adik-adik sekolah minggu. Tapi untuk bisa ikut ujiannya, kamu juga harus belajar ya. Belajar didampingi mama papanya, atau juga karena papa mamanya kerja didampingi oleh kakak atau abangnya. Semoga kalian semuanya berhasil. Dan jangan lupa tetap berdoa agar virus corona segera berakhir. Dan kita semuanya bisa ibadah kumpul di rumah Tuhan lagi ya. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Adik-adik sekolah minggu, kita membuka Alkitab sebab kita akan mendengar firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya tertulis di dalam Mazmur. Pasal 127 ayat 3 sampai ayat 5. Adik-adik sekolah minggu sudah dapat? Kalau yang besar-besar pasti sudah dapat ini. Yang kecil bisa didampingi abangnya, kakaknya, atau orang tua. Demikianlah firman Tuhan, saya baca untuk kita. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini adalah mengingatkan atau mengajak adik-adik sekolah minggu menjadi yang terbaik atau menjadi berkat di rumah, menjadi sukacita di rumah, menjadi anak-anak yang membuat orang tuanya bersukacita, bukan anak-anak yang membuat orang tuanya marah-marah, bukan anak-anak yang membuat orang tuanya atau opungnya di rumah suaranya nada-nada tinggi, tapi suaranya lembut. Karena apa? Karena adik-adik sekolah minggu sudah menjadi adik-adik atau anak-anak yang membuat rumah penuh dengan sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebab minggu yang lalu kita belajar apa itu berkat Tuhan, kesehatan, kedamaian, dan yang lain-lainnya. Kali ini diarahkan kita adik-adik sekolah minggu supaya menjadi berkat, supaya menjadi sukacita, supaya menjadi yang terbaik di tengah-tengah rumah atau di tengah-tengah keluarga. Jadi bagaimana supaya menjadi anak-anak yang terbaik? Firman Tuhan saat ini mengarahkan atau menyadarkan kita. Yang pertama, kalau kita membaca dari ayat 1, apa katanya di sana? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Apa artinya? Bahwa rumah kita, lihat rumah kita sekarang kan, lihat rumah itu. Siapa yang bangun? Mungkin opungnya yang bangun. Siapa yang bangun? Mungkin mamanya yang bangun atau bapaknya yang bangun. Mungkin orang lain yang bangun, tapi disuruh mama, tentunya itu disuruh orang tua, tentunya orang tuanya yang bangun karena uangnya yang habis. Kalau dibangun rumah tanpa Tuhan, sia-sialah rumah itu. Cantik pun rumahnya, ada kelap-kelip lampunya, ada warna-warni catnya, ada juga di dalamnya musik-musik, semua di rumah itu
cantik semuanya, bersih, pakai AC. Tapi kalau tidak dibangun di dalam Tuhan, maka maulah berantem anaknya dengan bapaknya. Ya kan, itulah tadi yang tidak jadi berkat itu anak-anak. Apalagi walaupun rumahnya cantik, tapi mau mamanya sama bapaknya berantem. Ya kan? Karena apa? Karena tidak dibangun di dalam Tuhan. Coba tanya mamanya sekarang atau bapaknya yang ada di sampingnya. Itu dibangun di dalam mana rumah itu? Jadi firman Tuhan ini sia-sia kalau tidak dibangun di dalam Tuhan. Karena itu bangunlah rumah tangga itu di dalam Tuhan. Adik-adik sekolah minggu harus menjadi pembawa berkat, damai sejahtera, kebahagiaan di tengah-tengah rumah masing-masing. Sia-sialah kamu kalau bangun pagi-pagi kalau tidak dalam Tuhan. Misalnya kan mamanya sama bapaknya pagi-pagi sekali udah bangun, masak, udah dimasak nasi, masak lauk, dimasak semuanya, dimandikan anak-anak, dia langsung pergi bekerja. Ayahnya juga gitu, bangun, minum dulu teh, habis itu sarapan, habis itu pergi kerja. Kalau tidak di dalam Tuhan, berdoa dulu, Tuhan berkatilah anak saya, berkati pekerjaan saya. Sia-sia semua itu. Karena apa? Bisa nanti pulang dia dari pekerjaannya, karena di kerjaannya itu ada masalah, lalu pulang dia ke rumah. Marah-marah, dimarahi anaknya, dimarahi istrinya, dimarahi yang di rumah itu semua. Padahal gak tahu anak-anaknya apa permasalahannya. Karena apa? Karena tidak di dalam Tuhan. Jadi sia-sia semuanya. Cantik pun rumahnya, datang bapaknya dari kerjaan, marah-marah pula dia, dilemparnya kaca itu berpecahan, rusak semua. Karena apa? Karena di dalam hatinya tidak ada Tuhan, tidak ada Roh Kudus, tidak ada damai sejahtera. Maka ajak ayah dan ibu, adik-adik sekolah minggu supaya membangun rumah itu, membangun hubungan keluarga itu di dalam Tuhan. Lalu apalagi yang ayat 3, inilah firman Tuhan untuk sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu dibacakan, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan. Kok cuma anak laki-laki, amang pendeta? Tertulis di sini. Kok enggak ada kami anak perempuan? Oh, begini ya, adik-adik sekolah minggu. Kalaupun disebut di situ laki-laki, itu menandakan manusia Adam. Pertama kan diciptakan Adam, jadi dibuatlah laki-laki di situ. Seakan-akan Adam, dari Adam lah diambil tulang rusuknya, dibuatlah menjadi perempuan. Tapi bukan berarti perempuan tidak ikut dalam firman ini. Laki-laki sudah di dalamnya ada perempuan. Jadi jangan berkecil hati ya perempuan. Tapi di sini dikatakan bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan. Apa artinya? Bahwa anak-anak di rumah masing-masing adalah milik Tuhan. Ini yang indah. Siapa milik Tuhan? 7 tangan. Amang pendeta 7 tangan. Siapa milik Tuhan di sini? 7 tangan di rumah. Wah, semua 7 tangan. Pasti itu. Tapi bagaimana milik Tuhan ini adik-adik sekolah minggu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah aku? Apakah kita? Apakah adik-adik sekolah minggu satu persatu? Katakan kamu milik Tuhan. Tapi apakah kamu sudah membawa damai di rumah? Sudah membawa berkat di rumah? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah suka berantem di rumah? Apakah suka membentak mamanya atau bapaknya?
Atau disuruh dia tidak mau disuruh? Apakah adik-adik sekolah minggu sudah berkat? Kalau demikian tentu tidak. Kalau dia milik Tuhan, dia harus menjadi anak-anak di rumah itu menjadi sukacita, menjadi berkat, menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Karena apa? Karena dia baik. Datang yang lebih tua atau datang opung-opung ke rumah, dia manggil opung. Bukan dipanggil, oi, nenek. Bukan begitu. Itu bukan berkat. Tapi kalau datang lagi kakak-kakak udah agak besar, panggil kakak. Jangan panggil namanya. Masa dipanggil namanya udah besar kan? Apalagi dipanggil nama bapaknya. Siapa nama bapakmu? Bonar katanya. Ini anak sekolah minggu kah ini? Milik Tuhan kah ini? Kalau ada nanya kayak gitu, siapa nama bapakmu? Aku tanya dulu, siapa nama bapakmu juga? Bilang begitu, biar bertobat dia. Siapa nama bapakmu? Kalau dibilang begitu, orang tua nggak boleh disebutin namanya. Firman Tuhan mengatakan, titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Menyebut nama orang tua itu bukan menghormati. Masa orang tua nanya nama bapakku, bilang kayak gitu, biar apa dia? Biar bertobat dia, orang tua yang nanya siapa nama bapakmu, siapa nama mamamu. Berubah dia. Ya kan adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang sering ditanya-tanya gitu, langsung bilang gitu. Nggak boleh, bertobatlah, nggak boleh menyebut nama orang tua, bilang gitu. Ya, jadi itulah anak-anak Tuhan, menghormati orang tuanya, tidak mau menyebut-nyebut namanya, apalagi dipanggil langsung dengar apa ma, apa pak. Ambilkan dulu ini, iya ma, ambil langsung. Jangan iya aja, handphone yang dipegang-pegang, main game, main TikTok, main yang lain-lain. Tapi kalau dipanggil udah bisa disuruh, ambilkan dulu sapu kata, ambil aja, ambilkan dulu ini karena mamanya lagi sibuk, bapaknya lagi sibuk, ambilkan dulu kata, ambil aja. Misalnya disuruh, siapa namanya? Misalnya siapa anak sekolah minggu ya? Si Felix, ambil dulu rokok bapak, kata bapaknya kan. Ambil aja, tapi bilang pak jangan merokok, nanti sakit. Bilang kayak gitu. Itu contoh ya. Begitu adik-adik sekolah minggu supaya menjadi berkat di rumah, supaya menjadi sukacita di rumah. Begitu. Jadi dia anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Kenapa dibilang milik pusaka Tuhan? Seperti anak panah pahlawan. Tahu anak panah pahlawan? Siapa pahlawan Indonesia? Wah, banyak pahlawan Indonesia. Pak Timura, siapa lagi? Dari orang Batak ada Sisi Mangaraja. Marga apa itu? Marga Sinambela. Apa lagi? Pahlawan Indonesia. Dari perempuan siapa? R.A. Kartini. Siapa lagi? Masih banyak lagi pahlawan. Pahlawan Indonesia itu pakai senjata enggak? Pakai senjata misalnya pistol, senjata api. Tidak. Mereka pakai panah. Jadi apa artinya anak panah ini? Adik-adik sekolah minggu, anak panah itu dia melindungi dirinya dari kejahatan. Anak panah itu membunuh yang jahat, membunuh iblis, membunuh bohong, membunuh benci, membunuh bentak-bentak anak kepada bapaknya atau bentak anak kepada anaknya, dibunuh. Jadi anak panah itu membunuh itu. Jadi adik-adik sekolah minggu digambarkan sebagai anak panah. Anak panah itu menghindari yang jahat, menghindari yang buruk.
Itu dia firman Tuhan saat ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak masa muda. Masa muda kan yang kecil juga, yang udah besar, sedikit remaja, atau udah SMP, naik lagi, gitu. Jadi dia sebagai kayak anak panah. Dia hanya sasarannya untuk yang jahat, untuk yang tidak baik. Bunuh itu semua. Pahlawan pun begitu, membunuh yang tidak baik. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu disebut milik pusaka Tuhan, milik pusaka Allah, maka dia harus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Di mana dimulai? Tadi sudah disebut amang pendeta, di rumah harus menjadi kebahagiaan, menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi apa lagi? Menjadi penggerak rumah itu milik Tuhan, dibangun dalam Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu bukan hanya orang tua yang melakukan yang baik, tidak. Adik-adik sekolah minggu yang kecil pun mulai besar atau sudah besar, dia harus menjadi kebahagiaan di rumahnya masing-masing. Setelah menjadi berkat di rumahnya masing-masing, Tuhan senyum-senyum. Anakku, milikku yang kutitip ke keluarga ini adalah benar-benar anak Tuhan, benar-benar milikku. Karena apa? Karena dia baik, karena dia kudus, karena dia suci hatinya. Jadi adik-adik sekolah minggu, mulai hari ini berangkatlah ke rumah masing-masing atau di rumah sekarang, mulailah bersikap menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga, di rumah masing-masing. Amin. Kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur buat firman-Mu, karena adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu di sini telah mendengarnya karena kuasa Roh-Mu. Pakailah mereka menjadi anak-anak terang di tengah-tengah rumah tangga mereka, menjadi berkat, menjadi anak-anak yang baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayo adik-adik, sebagai merespon firman Tuhan, kita bernyanyi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Oh
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom.